Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kali ini ceritanya tentang kemarin saya membeli buah jeruk manis. Kebetulan kita petik langsung di kebunnya. Ini adalah buah jeruknya. Buahnya bagus-bagus sekali ya teman-teman. Sekarang ini jenis jeruknya adalah jeruk siam madu. Tapi ada juga yang mirip dengan jeruk keprok. Karena ada beberapa buah yang mempunyai konde di bagian atas buah, dekat tangkainya. Mungkin dalam satu kebun ada dua jenis barangkali ya. Kalau menurut teman-teman dari penampilan buahnya, apakah termasuk jeruk siam atau jeruk keprok? Coba ditulis di kolom komentar. Secara tampilan, buah jeruk ini tergolong besar, dengan lebar sampai 4 jari tangan. Buah yang besar agak berbentuk gepeng dan terasa empuk jika dipegang. Jeruk yang kita petik ini sudah matang ya teman-teman, dengan ciri berwarna oranye, kulitnya sudah mengkilap, lalu kulitnya juga sudah halus, dan di bagian bawah buah cenderung melengkung, menandakan ini adalah jeruk yang bagus. Kulitnya termasuk sedikit tebal dan sangat mudah dikupas. Jadi seperti inilah isi buah jeruk ini, rasanya manis, tanpa rasa asam, dan mempunyai air yang banyak. Sangat segar sekali dimakan saat haus dan dahaga. Berikut ini adalah kebun jeruknya dan saat petik buah. Nah, inilah suasana di kebun jeruknya. Kebun ini berlokasi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Di sini daerahnya sejuk. Kebun ini berada di ketinggian sekitar 500 sampai 600 mdpl. Kebetulan saat di sini saya sempat berdiskusi dengan pemilik kebun. Walaupun kebun jeruk ini tidak terlalu luas, tapi terlihat bersih dan rapi. Usia pohon jeruk di sini baru 2,5 tahun, ditanam dari bibit kecil. Ada sekitar 170 sampai 180 pohon yang berjajar rapi dilihat dari sisi manapun. Konsep yang dipakai di kebun jeruk ini sangat bagus. Perpaduan antara organik dan multiguna. Di atas permukaan tanah ditanam rumput untuk makanan ternak. Jadi di saat subur tampak bersih, hijau dan seragam. Saat dipotong, rumputnya untuk makanan ternak. Nanti kotoran ternak dijadikan kompos pupuk kandang yang kembali digunakan untuk memupuk pohon jeruk. Di saat kondisi sekarang pupuk buatan yang serba mahal, cara ini sangat cocok dan terbukti hasilnya sangat bagus. Bisa irit biaya pupuk, juga pemakaian pupuk kompos dari kotoran ternak terbukti bagus. Ini terlihat dari buah jeruk yang sangat lebat. Pupuk kandang yang dipakai di sini adalah kotoran sapi. Pupuk kandang ini memiliki serat yang tinggi dan sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman jeruk. Selain itu, pupuk kandang ini juga menyuburkan tanah dan menyediakan berbagai jenis unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jadi, tanah menjadi subur dan pohon jeruk menjadi bagus. Agar pertumbuhan dan hasil buah tetap optimal, kesuburan kebun harus diperbaiki dengan memasukkan pupuk kandang sebagai penyedia unsur makro dan mikro. Ini terbukti, pohon tetap subur di musim hujan ataupun musim kemarau. Buahnya melimpah, dan tidak ada terlihat gejala kekurangan unsur mikro. Jadi, pemakaian bahan organik seperti pupuk kandang, khususnya kotoran sapi bagi tanaman jeruk, selain menghemat biaya, juga memberikan efek bagus bagi tanaman, menjadi subur dan buahnya melimpah. Jadi, ada beberapa ilmu dan hal menarik yang bisa diterapkan menjadi bermanfaat dari kebun jeruk ini. Pertama, teman-teman bisa melihat pohon jeruk ini tidak terlalu tinggi. Ada yang hanya setinggi badan.
tapi buahnya melimpah. Jadi pohon yang pendek sebetulnya lebih mudah perawatannya. Terlebih dalam penyemprotan hama. Di sini tekniknya adalah tidak membuang tunas-tunas di batang utama. Jadi pohon akan tetap pendek dan tunas di batang utama juga tetap bisa berbuah. Kedua, teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa ada batang bambu di sekitar pohon yang berpola persegi? Ini adalah untuk penahan buah, karena pohon lebih pendek, sehingga batang bambu bisa dibuat menjadi penahan tandan buah yang lebat dan berat. Ini jauh lebih efektif dibanding dengan memberikan kayu tonggak penahan per dahan yang berbuah lebat. Kayu tonggak juga kurang stabil dan mudah patah jika disertai angin kencang. Ketiga, dalam menanggulangi hama, diusahakan penyemprotan total dan tuntas. Ini agar hama tidak berpindah-pindah. Contoh kasusnya, penyemprotan hari ini separuh kebun, dan sisa separuhnya dilanjutkan besok hari. Ini mengakibatkan hama bermigrasi ke pohon yang belum disemprot. Akibatnya, tidak efektif dan hama menjadi lebih resisten terhadap pestisida tersebut. Jadi, harus rutin dan total di saat penyemprotan hama. Nomor 4, karena produktivitas tinggi, pohon harus diimbangi dan diselingi dengan pupuk kimia buatan, di samping menggunakan pupuk kandang. Pada awal penanaman, harus diberikan pupuk dasar, lalu seiring waktu pertumbuhan sampai berbuah, diberikan pupuk kimia buatan. Biasanya memakai NPK 16 seimbang dan Vertipos secara rutin. Nomor 5, tidak dapat dipungkiri penggunaan bahan organik alami seperti pupuk kandang atau kompos dapat membuat tanaman menjadi lebih subur dan hasil melimpah. Ini karena bahan organik membuat tanah menjadi subur yang bagus untuk jangka panjang tanaman. Selanjutnya, keenam, dalam berkebun jeruk, lokasi yang tepat sangat mendukung keberhasilan ke depannya. Tanah yang subur, sinar matahari yang melimpah, suhu udara yang sesuai, apakah dingin atau sejuk, lalu curah hujan yang cukup bagi tanaman. Yang tidak kalah penting adalah kualitas bibit yang akan ditanam, jelas jenisnya dan cocok di daerah yang dikebunkan. Jadi, itulah pembahasan tentang pohon jeruk beserta kebunnya. Gimana? Teman-teman tertarik berkebun jeruk? Dalam waktu 2 tahun, pohon sudah mulai berbuah. Dan dalam 1 tahun, per pohon bisa panen sampai 15 kg. Dan biasanya berbuah tanpa henti. Apalagi di saat ini, teknologi yang semakin maju, akses ilmu yang mudah didapat, serta peluang agrowisata yang semakin diminati umum menjadi faktor yang mempermudah dalam berkebun tanaman buah, seperti kebun jeruk. Apalagi dengan konsep alami dan organik, bagus untuk edukasi dan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.